Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang pemirsa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan bersama. Sholawat dan salam semoga terlalu kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, semoga kita selalu sehat, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini menjawab dari pertanyaan apa saja yang dilakukan amalan-amalan dalam menyambut nisfu Sya'ban. Menyambut nisfu Sya'ban, para ulama, para guru, para kiai selalu mengadakan sebuah acara, yaitu yang dijalankan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih itu ada beberapa pendapat para ini. Sholat tasbih yang pertama melaksanakan dengan sendiri-sendiri. Jadi sholat tasbihnya masing-masing. Ada yang dilakukan dengan cara berjamaah. Namun intinya sama saja. Yang pertama adalah setelah takbiratul ihram, sholat tasbih itu membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah, kemudian baca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian baca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat lain. Ada yang menggunakan surat selain Al-Fatihah, ada yang tidak menggunakan. Kalau yang tidak menggunakan berarti langsung ruku. Kalau yang menggunakan berarti membaca surat lain, seumpamanya qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ruku. Di dalam ruku, setelah kita membaca subhanallahil azimi wa bihamdihi, maka kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian dalam i'tidal sama tasbihnya 10 kali. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti berdiri setelah ruku ya. Kemudian sujud. Dalam sujud kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk antara dua sujud. Setelah kita baca Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani, kita baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi yang kedua, sama kita baca tasbih 10 kali. Kemudian bangun untuk rakaat berikutnya. Jadi setiap rakaat sama. Al-Fatihah 1 kali, sebelum Al-Fatihah tasbih 10 kali, setelah Al-Fatihah tasbih 15 kali, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi sama membaca tasbihnya 10. Yang beda setelah Al-Fatihah. Berarti kalau 1 kali berdiri sampai ruku sujud, 1 rakaat sama dengan 75 tasbih. Kalau 2 rakaat berarti sama dengan 75 kali 2 sama dengan 2 rakaat itu 150 tasbih. Kalau 4 rakaat berarti sama dengan 150 tasbih dikali 2, jadi 300 tasbih.
Guru menjelaskan dalam keterangan bahwa lakukanlah tasbih, sholat tasbih di setiap malam. Kalau tidak mampu, maka lakukanlah sholat tasbih seminggu sekali. Kalau tidak mampu, maka sholat tasbih sebulan sekali. Masih belum juga mampu, sholatlah tasbih setahun sekali di nisfu Sya'ban. Tidak mampu juga sholat tasbih di nisfu Sya'ban, maka sholatlah sekali sholat tasbih dalam seumur hidup. Saking pentingnya perhatian. Selesai sholat tasbih dilanjutkan dengan membaca qiraatul suratul yasin. Yang kewarid di pesantren membaca suratul yasin yang pertama minta diberikan rezeki yang halal barokah melimpah, amin. Rezeki yang halal barokah yang melimpah. Nah, harapan gitu. Kalau rezekinya banyak kan kita punya uang, rezeki sehat, rezeki keluarga dan sebagainya. Salah satunya adalah keuangan. Kalau rezeki keuangannya lancar, kan kita mau akikoh pakai biaya, mau kurban pakai biaya, mau umroh pakai biaya, mau haji pakai biaya, sedekah dan sebagainya. Fasilitas yang kita mau dari yang kecil sampai besar pakai biaya. Nah, basuki mobil apapun ada biayanya. Walaupun rezeki banyak, termasuk sehat, umur, keluarga, anak, istri, harta benda, tempat tinggal, fasilitas, pekerjaan, teman, sahabat, itu sudah rezeki. Nah, itu rezeki yang halal barokah melimpah para diri. Yang kedua kita membaca Yasin. Surat Yasin yang kedua kita harapannya ingin diberikan umur yang panjang untuk beribadah. Jadi umurnya panjang tapi untuk beribadah. Cari rezekinya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, bekerjanya ibadah. Semua yang dilakukan niatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengen umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Itu para diri. Karena dengan umur yang panjang itu kita bisa menasihati kita, menasihati diri sendiri dan menasihati orang lain agar waktu dan umur ini bermanfaat. Bahasanya apa? Mantola umruhu wahasuna a'maluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang dan kemudian kebaikannya juga banyak. Nah, jangan sampai kebaliknya, panjang umurnya malah blesak perbuatannya, naudzubillah min dzalik. Kemudian hadirin rahimakumullah membaca surat Yasin yang ketiga, munajat kepada Allah agar diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, ketakwaan. Sampai kapan para hadirin? Sampai akhir hayat. Imannya kuat, Islamnya kuat, ihsannya kuat, mantap. Sebagai apa? Mendampingi kita. Sebab manusia itu kan jasad ini kurungan, tapi pendampingnya adalah ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jasad akan kembali ke bumi, memang asalnya dari bumi, sedangkan roh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhi roh kita yang mau mendapatkan sidang di Allah dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa kita selalu dalam kebaikan, menjalankan ibadah, terjaga, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga tangan, menjaga farji dan perut, untuk jangan sampai maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jangan kau nodai. Dijaga itu iman. Jagalah iman, jangan kau kotori. Jagalah ihsan, jangan kau nodai. Jadi Yasin yang baca yang pertama minta rezeki yang halal barokah melimpah. Membaca Yasin yang kedua minta umur yang panjang untuk beribadah. Membaca Yasin yang ketiga minta pada Allah diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, ketakwaan sampai akhirul hayat.
sehingga kita nanti masih surga, amin. Itu para hadirin, kalau di pondok melanjutkan isya berjamaah, sholat isya, habis sholat isya baru kita melaksanakan qiyamul lail. Ada yang pulang dulu, ada yang langsung qiyamul lail, ada yang beritikaf, ada yang baca Al-Quran, ada yang baca sholawat, ada yang berzikir, ada yang baca Ya Rahmanu Ya Rahim, 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 Ya Rahmanu Ya Dzat-Toli wal Ilhami. Dan baca Ar-Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farid alal mu'minin. Dan seterusnya. Kemudian lanjut tadi pada Isya, ada yang menggunakan sholat, ada yang menggunakan sholatnya versi Manunjaya, Tasikmalaya menggunakan sholat mutlak, itu 100 rakaat. Para hadirin dijelaskan. Kalau sholat mutlak berarti usuli sunatan rokata ini lillahi ta'ala. Berarti surah Al-Fatihah 1 kali, kulhunya 1 kali, Al-Ikhlas boleh, Al-Kafirun 1 kali. Jadi 2 kali rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 50 salam atau 100 rakaat bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya seanjung kita. Ada versi dari orang Torikoh kalau Suralaya itu dengan menggunakan sholat namanya sholat nisfu Sya'ban, usuli sunatan lailatan nisfu Sya'ban rakaat ini lillahi ta'ala. Itu panjang berarti. Kalau di versi Suralaya setiap rakaat Al-Fatihahnya 1, Al-Ikhlasnya 10. Al-Fatihahnya 1, Al-Ikhlasnya 10. Fatihah hiji, 10. Berarti setiap berdiri 10, 1 Al-Fatihah, 10 Al-Ikhlas. Kalau 2 kali berarti 20 Al-Ikhlas, 2 Al-Fatihah. Al-Fatihahnya 2, Al-Ikhlasnya 20. Kalau 100 rakaat berarti sama dengan Al-Fatihahnya 100, kulunya 1000. Wah, para hadirin. Itu dulu pernah disampaikan di kita melaksanakan pada tahun 2012 ya. Itu mencoba para jamaah. Kalau di Pondok Suralaya itu sudah dawam ya, karena sudah pada senang, sudah pada kuat. Jadi kita mencoba itu dari jam 9 malam sampai jam 2 malam sambil istirahat. Ya banyak yang puyeng para ini. Nah sekarang dibebaskan, silakan sholatnya masing-masing biar enggak ada yang bacanya cepat dan yang pendek berarti. Menikah para hadirin. Kemudian qiyamul lail tadi ada berpendapat qiyamul lail, nanya mana keterangannya untuk qiyamul lail atau melek di malam hari kemudian sholat itunya berpuasa di paginya. Nanti di video berikutnya akan sampaikan tentang keterangan misalkan qiyam bangun di malam hari di Sya'ban dan berpuasa di paginya. Untuk amalannya sekian dulu, mudah bermanfaat. Jadi pada maghrib sholat tasbih 4 rakaat, kemudian baca surah Yasin 3 hambalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.